Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti di Gedung Parlemen DPR RI Jakarta pada Rabu 28 Januari 2015. Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 10 Rifki Harsya ini dihadiri oleh Menristekdikti dan 7 lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Berbuat yang terbaik untuk bidang riset, bidang teknologi, dan bidang pendidikan tinggi. Yang kedua, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa Komisi 10 DPR RI membidangi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, IKT, serta perpustakaan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, karena kita insya Allah akan terus bekerja sama dalam 5 tahun ini, perkenankan Komisi 10 ingin memperkenalkan anggota Komisi 10, dan kemudian nanti kita akan lanjutkan. Dalam rapat kerja yang diikuti 46 anggota Komisi 10 DPR RI tersebut, Menristekdikti Muhammad Nasir menyampaikan kerangka utama Renstra Kemenristekdikti 2015 hingga 2019. Misi Kemenristekdikti 2015 hingga 2019 ada 2. Misi pertama adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM berkualitas. Misi kedua adalah meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Dalam program pembelajaran dan kemahasiswaan, Kemenristekdikti menargetkan angka partisipasi kasar atau APK usia 19 hingga 23 tahun mencapai sebanyak 32,56% pada tahun 2019. Dalam program penguatan kelembagaan, jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk kelompok 500 PT top dunia pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 7 perguruan tinggi. Pada program penguatan riset dan pengembangan, ditargetkan dapat menghasilkan paten terdaftar sebanyak 2.305 inovasi pada tahun 2019. Sedang jumlah prototipe teknologi tepat guna yang dihasilkan ditargetkan mencapai 1.081. RPJMN yang dijabarkan dari RPJMN 2005 sampai 2024, yaitu yang pertama, menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian pada RPJMN yang kedua pada tahun 2010-2014, yaitu memantapkan penetapan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Pada RPJMN yang ketiga di tahun 2015 sampai tahun 2019, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Kemudian pada RPJMN yang keempat nanti akan dilaksanakan pada tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Nah, untuk landasan hukumnya di dalam penyusunan Renstra ini, yaitu atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini. Kemudian dalam RPJMN ini, RPJPN ini dilanjuti yaitu dengan Perpres atau dengan undang-undang yang terkait, yaitu RPJMN ditetapkan dengan Perpres paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. Nah, dari model yang ada di dalam RPJP nasional ini, kemudian kita buat suatu pedoman menjadi RPJMN, yaitu menengah nasional, di mana RPJMN ini pada tahun 2015 sampai tahun 2019
itu telah ditetapkan pada yaitu melalui Perpres pada tanggal 8 Januari tahun 2015. Dari RPJMN nasional ini akan digunakan atau dijabarkan di dalam Renstra KL, di mana Renstra KL sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Bappenas, yaitu nomor 5 tahun 2014. Juga dari RPJMN itu akan dijabarkan menjadi RKP, yang semuanya itu akan dijadikan pedoman untuk menjadi RKAKL di kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berikutnya yang kaitan dengan keterkaitan nawacita dengan Kementerian Ristek dan Dikti, yaitu pada angka 4, 5, 6, dan 7, ini adalah hal yang terkait dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang kedelapan adalah melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam hal ini, misi yang dibangun di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu mempunyai misi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Misi Kementerian Ristek dan Dikti, yaitu nomor 1 adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah inovasi. Nah, berikutnya kalau kita lihat tujuan strategis dan sasaran strategik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tujuan strategiknya adalah meningkatnya relevansi dan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan strategik tersebut, harus kita mendasarkan pada sasaran strategiknya, yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pada pendidikan tinggi. Yang kedua, meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan dikti. Yang ketiga, meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti. Yang keempat, meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Dan yang kelima, menguatnya kapasitas inovasi. Dengan melihat Renstra yang kami sampaikan di sini, berarti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selama ini kita kenal, yaitu dengan pada satu terpisah, Ristek dan Dikti, ini dengan adanya penggabungan kami lakukan blending. Karena apa? Ristek itu adalah bagian dari suatu proses pendidikan tinggi, yang di dalamnya adalah pendidikan dan pembelajaran, ya. Yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini yang namanya Ristek yang selama ini kita kenal, maka kita sudah tidak mengenal lagi yang namanya Ristek. Yang selama ini kita kenal yang namanya Dikti, dengan blending sudah tidak kita kenal yang namanya Dikti. Semuanya adalah dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Sehingga lembaga pemerintah kementerian sebagai pendukung itu adalah bagian dari proses riset dan inovasi yang dikembangkan dari Kementerian Riset dan Dikti yang di dalamnya dalam proses pembelajaran. Bisnis proses yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat ini adalah didasarkan dari nawacita dari Bapak Presiden,
Bisnis proses itu harus kita lihat dari input, proses menjadi output. Sekarang kalau kita berbicara tentang input, apa saja yang harus dimasukkan di dalam satu proses tersebut? Di antaranya adalah unsur kelembagaan, kedua adalah unsur sumber daya, dan yang ketiga adalah unsur jaringan. Dari 3 unsur input ini kita proses, yaitu melalui proses pendidikan dan pembelajaran dan proses penelitian dan pengembangan. Di dalam proses penelitian dan pengembangan akan menghasilkan yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan bangunan eksperimen, atau kita kenal dalam hal ini adalah prototype dan ke product innovation. Kemudian dari proses ini outputnya ada 2 yang sangat mendasar bagi kita semuanya untuk di Kementerian Ristek dan Dikti. Inilah yang perlu kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat ini, yaitu outputnya adalah qualified worker atau skill worker. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi dan qualified worker adalah pendayagunaan iptek dan pengabdian masyarakat. 2 hal ini ada di proses yang ada di pendidikan tinggi. Outcome-nya adalah menjadikan daya saing bangsa. Jadi bangsa yang berpendidikan tinggi serta bangsa yang memiliki kemampuan iptek dan inovasi akan mampu menjadi national competitiveness atau daya saing bangsa. Dalam rapat kerja ini, para anggota Komisi 10 DPR RI banyak mengajukan pertanyaan kepada Menristek Dikti terkait rencana kerja Menristek Dikti 2015 hingga 2019. Setelah terjadi tanya jawab, Komisi 10 DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Muhammad Sohibul Iman. Ini subjeknya di paling atas jelas ya, Komisi 10 ya. Mendesak Menristek Dikti untuk memperbaiki ini tata kelola perguruan tinggi ya, khususnya mengenai izin pendirian dan akreditasi. Ini tadi yang teman-teman sampaikan supaya lebih mudah gitu ya. Dan tapi juga tetap teratur dan berkualitas ya. Berdasarkan pasal 48, 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemenristek Dikti untuk menggalang kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan mendayagunakan fasilitas penelitian di kementerian lain dan atau LPNK untuk memaksimalkan fungsi dana penelitian pendidikan tinggi. Jadi memberi perhatian secara keseluruhan PTS maksudnya, di dalamnya ada persoalan mahasiswa termasuk. Jadi bukan terbatas pada mahasiswanya saja, tapi juga kepada perguruan tingginya. Sepakat ya? Pak Menteri? Sepakat ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke poin lain-lain. Sat B ya, B lain-lain. 1. Berdasarkan rapat pimpinan pengganti rapat konsultasi atau pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 19 Januari 2015, Komisi 10 DPR RI menyepakati bahwa rapat-rapat Raker dan RDP dengan Kemenristek Dikti RI hanya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam bidang pendidikan tinggi dan tidak membahas bidang riset dan teknologi.